Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lanjutkan materi contemporary topik dalam bidang manajemen strategi. Hari ini kita masuk pada bab 2. Tujuan pembelajaran hari ini bab 2 adalah menjelaskan strategi, manajemen strategi dan tingkatan strategi. Menjelaskan visi misi dan objektif suatu organisasi dan menjelaskan berbagai perspektif tentang strategi. Nah, kita lihat yang pertama. Di dalam modul itu ada contoh terkait dengan perusahaan yang namanya Apple. Saudara bisa baca, ceritanya cukup bagus ya. Nah, setelah lebih 50 tahun teori strategi bisnis dikembangkan dan diseminasikan, maka masih banyak contoh kita temui kegagalan-kegagalan bisnis. Nah, dalam kasus contoh di awal itu termasuk event perusahaan sebesar yang namanya Apple ketika sempat ditinggal oleh Steve Jobs, Apple mengalami kesulitan keuangan. Ya, nah hal ini mungkin disebabkan perubahan dunia yang begitu pesat, mulai dari perubahan regulasi, ancaman peperangan dan terorisme, tuntutan konsumen yang semakin tinggi, perubahan teknologi yang semakin cepat, pertumbuhan ekonomi, dan banyak faktor lagi yang mungkin menjadi penyebab dari perubahan kondisi lingkungan yang menyebabkan strategi menjadi gagal. Henry Mintzberg berpendapat bahwa perencanaan strategis itu sebenarnya sudah mati. Namun Mark Twain mengatakan apa? The report of my deaths are greatly exaggerated. Artinya kematian ini terlalu dibesar-besarkan, terlalu hiperbola menurut Mark Twain. Nah, buku teks ini berpendapat bahwa pernyataan seperti ini cenderung didasarkan pada asumsi yang keliru. Nah, terdapat dua pertanyaan mendasar. Apa itu strategi dan mengapa strategi itu penting? Nah, nanti saudara bisa membaca artikel penting dari Michael Porter, saya siapkan di dalam ULS. Nah, hari ini dunia berubah. Apa yang menjadi pedoman di masa lalu tidak lagi relevan saat ini. Untuk menghadapi tantangan diskontinuitas dan untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi pasar, kita, organisasi, harus belajar untuk berubah. Perubahan itu suatu keniscayaan yang harus kita hadapi. Karena kalau kita tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan, maka kita akan punah. Seperti cerita dinosaurus. Satu pertanyaan yang perlu dipertimbangkan, apakah CEO dengan strategi bagus yang dapat mengarah pada penciptaan nilai bagi investor harus diberi penghargaan? Nah, Zenger menyimpulkan bahwa pasar modal banyak meremehkan perusahaan dengan strategi unik atau kompleks. Literatur menyatakan bahwa strategi yang baik akan tercermin baik di pasar modal. Hal itu mungkin terjadi, namun kadang-kadang hal ini tidak berlaku dalam praktek. Nah, sekarang kita mulai masuk intinya, yaitu materi ini tentang strategi, manajemen strategi, dan tingkatan strategi. Scandal berpendapat bahwa manajemen strategis adalah bidang studi dan strategi adalah topik utama dari pembelajaran di bidang manajemen strategi tersebut. Inti dari ruang lingkup manajemen strategi adalah strategi itu sendiri. Beberapa akademisi berpendapat bahwa manajemen strategi itu adalah science. Namun kita menggunakan acuan David and David, manajemen strategi itu ilmu dan seni. Jadi tidak hanya science tapi juga art, ya. Nah, esensi dari konsep strategi yaitu dinamika hubungan perusahaan dengan lingkungannya, di mana tindakan yang diperlukan diambil untuk mencapai tujuannya dalam rangka meningkatkan kinerja melalui penggunaan sumber daya yang rasional. Survei manajemen strategi mendefinisikan manajemen strategi sebagai berkaitan dengan inisiatif utama yang sengaja dibuat atau intended initiative dan inisiatif yang muncul belakangan atau emergence initiative yang diambil oleh manajer untuk kepentingan pemilik. Nah, yang melibatkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja perusahaan di lingkungan eksternal mereka. Nah, kita lihat apa beda intended dan emergent dalam bentuk gambar. Nah, definisi ini menarik karena mencatat bahwa manajemen strategi terdiri dari proses yang disengaja, deliberate, dan muncul belakangan, emergence.
Nah, nanti kita lihat dalam bentuk gambar mana yang termasuk deliberate dan mana yang muncul belakangan. Konten dan identifikasi strategi perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Yang pertama terkait market share, kemudian perubahan kondisi pasar, kemudian new grade, apakah kita memutuskan masuk daerah geografi baru, apakah kita perlu melakukan merger akuisisi, apakah melakukan aliansi strategi, apakah kita harus memperkuat kapabilitas persaingan kita, apakah kita perlu melakukan diversifikasi terhadap pendapatan kita sehingga tidak tergantung pada satu jenis sumber pendapatan. Nah, level strategi ya, kita lihat di sini dari visi misi dan organisasi sebuah strategi akan muncul. Strategi tunggal tidak lagi cukup. Beberapa tingkat membutuhkan strategi dalam berbagai macam konteks. Nah, the why question, pertanyaan tentang mengapa, itu adalah pertanyaan sifatnya strategik. Sementara what question itu berbicara tentang taktis. Sementara how question itu bicara tentang operasional. Jadi CEO dan timnya harus mengembangkan strategi di berbagai tingkat perusahaan, mulai dari aliansi, korporasi, bisnis, hingga fungsional. Nah, dalam hal implementasi, struktur proses dan budaya adalah pendukung utama yang dapat menghasilkan tingkat kinerja strategis yang lebih tinggi. Nah, kita lihat ini proses strategic management dimulai dari visi dan misi, kemudian kita identifikasi external environment-nya seperti apa, internal environment-nya seperti apa, lakukan matching state, ya, seperti yang ada di mata kuliah manajemen strategik. Nah, nanti kita ketemukan berbagai alternatif strategi. Nah, berbagai alternatif strategi itu ada strategi di tingkat aliansi, ada di tingkat korporasi, ada di tingkat bisnis, dan ada di tingkat fungsi. Nah, setelah strategi itu kita tentukan, kita pilih, maka kita lakukan implementasi melalui struktur, proses, dan budaya yang ada dalam organisasi. Nah, nanti hasilnya akan kita lihat kinerjanya. Apakah strategi yang kita buat itu telah mampu mencapai target yang ditetapkan. Nah, kita mulai dari strategi aliansi. Ini satu persatu akan kita lihat. Strategi aliansi itu strategi tingkat holding company, ya, tingkat perusahaan. Aliansi saat ini menyumbang bagian yang signifikan dari nilai perusahaan pada suatu organisasi. Dari posisi awalnya berada di tepi strategi perusahaan, diskusi dan tingkat aliansi sekarang menjadi lebih penting. Nah, kalau dulu aliansi tidak penting, sekarang menjadi penting. Nah, kita tidak hanya bersaing, tetapi kita juga bekerja sama dalam rangka menggarap pasar. Konsekuensi dari kesalahan strategi aliansi dapat menyebabkan kegagalan perusahaan. Nah, ketika kita bicara tentang strategi aliansi antar perusahaan, maka ini menjadi hal yang menarik bila mana kita bicara tentang dua budaya perusahaan yang berbeda. Karena ketika mereka berkolaborasi antar organisasi, budaya dalam organisasi ini berbeda. Cara kerjanya berbeda. Ini menjadi suatu tantangan yang kompleks dan berisiko. Sehingga banyak aliansi yang menunjukkan kegagalan. Nah, terdapat 4 jenis aliansi strategi, yaitu joint venture, equity strategic alliance, non-equity strategic alliance, dan global strategic alliance. Kita lihat satu persatu. Kalau joint venture itu adalah suatu jenis aliansi strategis yang di dalamnya ada 2 atau lebih perusahaan yang membuat perusahaan secara legal dan mandiri. Kedua ataupun lebih perusahaan tersebut nantinya akan saling berbagi sumber daya serta kalian yang dimilikannya untuk dikombinasikan sehingga daya saing mereka akan meningkat. Jadi mereka bekerja bersama, joint venture. Nah, sementara equity strategic alliance adalah jenis aliansi strategik yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih perusahaan dengan persentase kepemilikan yang sangat berbeda untuk membentuk perusahaan secara bersama namun dengan menggabungkan sumber daya dan juga kemampuannya untuk mengembangkan daya saing. Jadi mereka aliansi dalam bentuk kepemilikan saham. Sementara non-equity strategic alliance ini merupakan jenis aliansi strategik yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih perusahaan dengan hubungan kontraktual guna menggunakan sebagian sumber daya
dan juga kapabilitas unik yang masing-masing dimiliki perusahaan dalam rangka mengembangkan daya saing. Jadi tidak ada pertukaran saham. Sementara Global Strategic Alliance itu adalah jenis aliansi strategis yang mana di dalamnya terdapat kerjasama secara partnership pada 2 atau lebih perusahaan yang berada di lintas negara dan juga lintas industri. Contoh-contohnya seperti apa bisa saudara lihat di dalam modul. Nah, dari strategi tingkat aliansi kita turun ke strategi tingkat korporasi. Nah, di sini strategi tingkat korporasi ini secara tradisional didasarkan pada diversifikasi, diferensiasi, dan penentuan posisi strategis perusahaan. Nah, juga melibatkan pengambilan keputusan tentang di mana harus bersaing, aktivitas penciptaan nilai mana yang harus kita kejar, dan bagaimana organisasi seharusnya memasuki pasar. Nah, kita lihat ini adalah strategi korporasi yang ada di buku-buku manajemen strategik. Contohnya di David and David di mata kuliah manajemen strategik. Nah, terdapat 3 kelompok strategi korporasi, strategi integrasi, strategi intensif, dan defensif. Strategi integrasi dibagi menjadi 2, integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Saudara sudah belajar ini semua. Integrasi ke hulu berarti kita mengakuisisi supplier kita. Sementara integrasi ke hilir kita mengakuisisi distributor atau jaringan pemasarannya dalam bentuk retailer. Ya. Sementara integrasi horizontal adalah kita mengakuisisi, mengintegrasikan perusahaan-perusahaan pesaing sehingga kita mencoba memperoleh economic of scale dan economic of scope. Nah, sementara strategi intensif ini dibagi menjadi 3. Market penetrasi, kemudian pengembangan produk, pengembangan pasar, dan diversifikasi. Semua ini sudah saudara pelajari di mata kuliah manajemen strategik, nah khususnya di Unsolved Matrix Strategy. Nah yang ketiga strategi defensif berupa penghematan, mungkin ada bagian-bagian yang harus kita jual, produk-produk yang tidak menguntungkan kita jual, atau divestasi, sebagian dari unit bisnis kita jual, atau bahkan yang terakhir likuidasi, perusahaannya kita tutup. Ya. Namun ada pula buku teks yang membagi strategi korporasi dengan cara yang berbeda, di mana dikelompokkan menjadi 4, yaitu stabilitas, ekspansi, penghematan, dan kombinasi. Kalau strategi stabilitas mempertahankan pangsa pasar dan posisi saat ini dengan terus melayani di industri yang sama dengan lini produk dan layanan yang sama. Sementara strategi pertumbuhan ekspansi ini berfokus pada memasuki pasar baru, berinovasi, dan memperkenalkan produk dan layanan baru. Strategi penghematan adalah kebalikan dari strategi ekspansi. Ini membantu mengurangi kerugian yang dibuat dengan merestrukturisasi strategi, memotong divisi atau bisnis yang merugi. Sementara strategi kombinasi ini gabungan dari 1, 2, dan 3 strategi ini. Bisa dipergunakan secara bersama-sama. Strategi ini biasa terjadi pada entitas seperti perusahaan multinasional dan organisasi besar lainnya. Ketika unit bisnis atau divisi yang berbeda melakukan aktivitas yang berbeda, entitas induk akan menggunakan strategi yang berbeda untuk unit tersebut. Nah, dari strategi korporasi kita masuk strategi bisnis level. Nah, di sini unit bisnis strategi biasanya dibedakan dalam hal lini produk, divisi, dan pusat laba. Nah, strategi bisnis yang lazim dipakai adalah yang diajarkan oleh Michael Porter tahun 1980-an. Di mana dia membuat yang namanya strategi menjadi 3 strategik generik, yaitu low cost, biaya rendah, diferensiasi, dan fokus. Nah, sementara strategi level fungsional itu menciptakan rencana aksi untuk mencapai tujuan di level fungsi. Fungsi itu bisa fungsi keuangan, fungsi pemasaran, dan sebagainya. Nah, rencana ini dapat mengarahkan organisasi untuk memperoleh efisiensi, kualitas, inovasi, dan daya tanggap pelanggan yang unggul. Nah, strategi fungsional dapat membangun sumber daya dan kemampuan dengan meningkatkan kompetensi organisasi yang berbeda. Strategi fungsional yang lazim ada pada perusahaan meliputi strategi fungsi marketing, fungsi keuangan, dan sebagainya. Nah, kemudian dari berbagai level strategi itu kita lihat ada yang namanya alat-alat untuk mengembangkan strategi. Nah, ini juga sudah
saudara pelajari di mata kuliah manajemen strategik. Jadi praktis minggu pertama kedua ini sebenarnya kita mereview manajemen strategik secara keseluruhan, kemudian kita melihat bagaimana perkembangan dinamika pasar hari ini. Nah, kita diminta mengulangi lagi mulai dari visi, misi, dan objektif. Saudara pasti sudah tahu. Visi itu menggambarkan posisi masa depan yang seperti apa yang diinginkan oleh organisasi. Sementara misi bicara tentang alasan keberadaan organisasi. Apa sih yang membuat dia harus ada hari ini nih? Oh, mungkin untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kalau universitas, ya. Nah, kemudian dari visi misi diturunkanlah tujuan. Nah, tujuan merupakan sebuah pernyataan yang menguraikan bagaimana organisasi dapat mencapai visi misinya. Tujuan diperlukan untuk memberikan angka kuantitatif yang dapat dengan cepat menunjukkan apakah strategi yang diinginkan berada di dalam jalur atau di luar jalur yang benar. Nah, tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja utama, Key Performance Indicator. Nah, kemudian indikator kinerja utama inilah yang akan digunakan untuk melacak kinerja organisasi. Nah, di sini selanjutnya kita lihat ada berbagai macam pemikiran tentang strategi. Ada 10 School of Strategy. Mulai dari strategi itu sifatnya desain sebagai suatu proses. Kemudian ada yang planning, positioning. Silakan baca lebih lengkap di modul karena ada penjelasan detail satu persatu. Nah, ini yang paling penting. Nah, ternyata tadi di awal-awal kita menyatakan ada strategi yang sengaja dibuat, namun ada yang strategi baru di tengah jalan dibuat. Nah, strategi yang sengaja dibuat itu adalah intended strategy. Nah, intended strategy ini sebagian bisa terlaksana, deliberate strategy. Terus sebagiannya tidak bisa direalisasikan. Kenapa? Karena mungkin ada perubahan lingkungan. Sehingga strategi yang ini tidak bisa berjalan. Di tengah jalan karena ada perubahan kondisi yang cepat dan drastis, maka kita keluarkan emergent strateginya. Berarti nanti yang strategi yang direalisasikan terdiri dari deliberate strategi, strategi yang sengaja dibuat dari awal, dan emergent strategi, strategi yang dibuat sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan. Nah, di sini ada penjelasan lebih detail. Jika strategi yang dimaksudkan adalah intended adalah input, strategi yang direalisasikan adalah output. Nah, strategi yang disengaja adalah hubungan antara strategi yang dimaksud dengan strategi yang direalisasikan. Nah, dalam bisnis dengan tingkat perubahan lingkungan yang sangat cepat, maka organisasi dianggap harus agile dan ambidexterity, tangkas. Nah, salah satu pendorong bisnis utama adalah kebutuhan organisasi untuk terus beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis dan menerapkan strategi inovatif untuk memenuhi atau menciptakan permintaan di masa depan. Istilah ambidexterity digunakan sebagai metafora organisasi ketika organisasi berusaha untuk menyeimbangkan pendekatan strategi yang sengaja dibuat di awal dan strategi yang baru muncul kemudian karena sehubungan ada perubahan lingkungan. Nah, ini ada beberapa konsultan strategi yang sangat terkenal di dunia. Ini contohnya McKinsey, ini didirikan tahun 1926 dengan total revenue-nya 7,8 billion dan total pekerjanya 17.000. Jadi kita bisa ngitung tuh berapa rata-rata pendapatan per employee-nya dengan cara total revenue dibagi jumlah employee. Nah, ini bidang-bidang bisnis dari para konsultan strategi tersebut. Sebagai contoh, BCG. Ini dia spesialisasi di bidang change management, supply chain, dan sebagainya. Ini sektor-sektor yang bisa didalami. Nah, oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Sangat ringkas karena kita sedikit mengulang. Silakan baca modulnya lebih dalam.